Perdagangan reptil sebagai satwa peliharaan semakin marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu jenis reptil yang banyak diperdagangkan dan dipelihara adalah kadal atau biawak. Biawak termasuk ke dalam jenis kadal besar yang biasanya hidup tidak jauh dari kawasan perairan, seperti sungai, danau, rawa dan gorong-gorong. Beberapa jenis biawak sering dianggap sebagai hama karena mencuri ternak warga, seperti biawak air Varanus salvator, yang banyak hidup dekat dengan pemukiman. Meskipun tidak lazim dipelihara, namun memelihara biawak cukup digemari oleh para pecinta reptil. Sayangnya, masih banyak penghobi yang tidak tahu jenis-jenis biawak mana saja yang boleh dipelihara maupun yang tidak boleh dipelihara. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis biawak yang populasinya makin rentan karena perburuan dan perdagangan. Jenis-jenis biawak ini kemudian terdaftar dengan status dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P106 Tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa dilindungi. Berikut beberapa jenis biawak yang dilindungi peraturan tersebut. 1. Biawak rote atau Varanus auffenbergi. Jenis biawak ini dikenal juga dengan monitor merak atau The Peacock monitor yang merupakan spesies biawak asli dari Pulau Rote. Jenis ini masuk ke dalam jenis biawak berukuran kecil dengan panjang tubuh rata-rata mencapai 60 cm. Secara perawakan, biawak rote menyerupai jenis biawak timor Varanus timorensis. Hanya terdapat sedikit perbedaan pada warna dan corak tubuhnya. Corak pada biawak rote memiliki warna semu biru keabuan, sementara pada biawak timor memiliki warna krem. Biawak ini masuk dalam kategori Appendix 2 Convention International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna CITES, yang berarti daftar spesies yang dapat terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Varanus auffenbergi, juga dikenal umum sebagai monitor auffenberg ini, adalah spesies kecil biawak di keluarga Varanidae. Spesies yang termasuk dalam subgenus Odatria, adalah endemik ke Pulau Rote, Indonesia. Biawak merak adalah salah satu biawak yang lebih kecil, biasanya mencapai panjang 60 cm, 23,5 in. Ini mirip dengan biawak timor Varanus timorensis, dengan beberapa perbedaan dalam warna dan pola bagian bawah. Pola pewarnaan memudar saat kadal ini mencapai usia dewasa. Merak monitor memiliki oseli biru abu-abu, sedangkan monitor timor memiliki oseli berwarna krem. Perilaku Varanus auffenbergi. Di alam liar, biawak merak terlihat memanjat batang pohon palem dan kemudian berjemur di ubun-ubun pohon. Biawak merak tenang dan pemalu dibandingkan dengan biawak lainnya, tetap pemalu bahkan di penangkaran. 2. Biawak aru atau Varanus becari. Biawak aru atau dalam bahasa lokal dikenal dengan Waweyaro merupakan biawak endemik Kepulauan Aru, Maluku. Jenis biawak ini memiliki ukuran yang relatif kecil dengan panjang tubuh sekitar 90-120 cm dan warna tubuh hitam. Ekornya yang panjang dengan bentuk melingkar menjadi salah satu ciri unik dan khas dari biawak aru. Panjang dan bentuk ekornya membantu biawak ini untuk menstabilkan diri saat memanjat di cabang pohon. Monitor pohon hitam umumnya beradaptasi dengan baik untuk hidup di pohon. Ekornya sangat panjang, kadang-kadang 2/3 dari panjang total, dan digunakan dengan cara memegang untuk hewan di cabang. Faktanya, ekornya digunakan semata-mata untuk tujuan ini, karena hewan tersebut tidak menunjukkan perilaku mencambuk ekor secara defensif yang terlihat pada spesies monitor lainnya. Seperti monitor pohon lainnya, mereka memiliki beberapa kaki depan terpanjang dan paling ramping dari semua monitor, yang berakhir dengan jari memanjang dengan cakar besar dan sol perekat, membantu mempertahankan cengkeraman di pohon dan menangkap mangsa. Ia juga memiliki gigi yang sangat panjang untuk ukuran monitornya, yang dapat membantu memegangnya mangsa itu menangkap di kanopi. Di alam pembohong, monitor pohon hitam lapor sarang dan tegang, itu akan ditembakkan jika diancam. Dan jika ditangani dengan ceroboh, akan menggigit, mencakar, dan buang air besar pada pelakunya. Monitor pohon hitam terutama pemakan serangga, memakan sebagian besar serangga tetapi juga kadal yang lebih kecil, mamalia kecil seperti tikus, kalajengking, telur, dan sarang burung, seperti anggota kompleks Varanus prasinus lainnya. Kadang-kadang mereka terlihat memakan tanaman di penangkaran. Meskipun isi usus monitor pembohong dilaporkan tidak mengandung materi tanaman. Di penangkaran, anggota kompleks spesies prasinus yang baru menetas sering menolak 2 minggu.
Meskipun pemberian makan mungkin lebih disarankan sebelum makan dan sampai mereka mulai makan sendiri. Seperti kadal monitor lainnya, spesies ini sangat cerdas di antara reptil. Dan seperti spesies lain dari kompleks spesies Varanus prasinus, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, koordinasi motorik, dan gerakan kaki depan yang terampil saat berburu mangsa. Ketika tidak dapat menjangkau di celah-celah sempit dan lubang dengan rahangnya, ia malah akan mengekstrak mangsa dengan meraihnya dengan kaki depan dan dikaitkannya dengan cakarnya, memungkinkannya untuk mengeksploitasi relung yang lebih luas. Varanus becari dimangsa oleh kadal dan ular yang lebih besar, serta rubah yang diperkenalkan ke wilayah tersebut. Itu juga diburu oleh manusia. Ancaman perburuan manusia telah berkurang, tetapi manusia tetap menjadi ancaman. Sedikit yang mengetahui tentang reproduksi Varanus becari di alam pembohong. Beberapa dilaporkan bahwa spesies ini dan spesies lain dari kompleks spesies Varanus prasinus bertelur di sarang rayap arboreal. Daun sarang tersebut akan relatif kering. Meskipun kelembaban relatif sangat tinggi, penangkaran becari telah bertemu dengan sukses campuran. Masalah umum adalah kematian embrio sewaktu-waktu sebelum menetas. Penyebabnya termasuk kelembaban substrat yang terlalu tinggi setidaknya pada masa terakhir inkubasi. Kekurangan nutrisi mineral dan vitamin yang dialami induk sebelum berkembang karena kurangnya tempat yang cocok untuk bertelur sehingga menyebabkan kulit telur menebal. Terlalu sulit untuk dipatahkan untuk menetas. Studi di bawah ini menunjukkan bahwa yang terakhir kemungkinan tidak terjadi karena kulit telur tidak terlalu tebal dibandingkan dengan telur yang berhasil menetas dari pemantau pohon lainnya. Dan embrio mati belum mulai mencoba melubangi cangkang. Inkubasi dengan substrat pengeringan atau bahkan suspensi tanpa substrat mungkin merupakan alternatif yang lebih baik. Pacaran melibatkan jantan yang lebih besar agresif mengejar betina yang lebih kecil. Sanggama dapat terjadi saat melihat dari tanah, dan dapat berlangsung selama 2 jam. Telur dikubur oleh betina di substrat lembab. Setelah menetas, neonatus dapat menolak makanan selama lebih dari 2 minggu. Meskipun pemberian makan paksa mungkin lebih disarankan sebelum dan sampai mereka mulai makan sendiri. Dalam satu penelitian, 3 telur diinkubasi dalam vermikulit yang dibahi. Kelembaban inkubator diatur pada 85%, sedangkan kelembaban relatif 95%. Biawak ini masuk dalam kategori Appendix 2, CITES. 3. Biawak waigeo atau Varanus boumei. Biawak waigeo merupakan jenis kadal endemik di Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua. Biawak ini memiliki warna tubuh abu kehitaman dengan bintik kuning di sekujur tubuhnya. Ukuran tubuhnya relatif sedang dengan panjang tubuh antara 90-105 cm saat dewasa. Biawak waigeo merupakan satwa arboreal yang menghabiskan waktu hidupnya di atas pohon. Biawak ini masuk dalam kategori Appendix 2 CITES. 4. Biawak Maluku atau Varanus indicus. Biawak Maluku, atau biawak mangrove memiliki penyebaran yang luas mulai dari Maluku hingga ke Papua Nugini, Pulau Solomon di Samudra Pasifik dan pantai Australia bagian utara. Biawak ini memiliki ukuran sedang dan dapat tumbuh hingga mencapai panjang 110-120 cm. Biawak ini memiliki warna tubuh coklat gelap dengan bintik kuning berukuran kecil yang menyebar di sekujur tubuhnya. Salah satu ciri khas unik dari biawak ini yaitu warna lidahnya yang berwarna ungu tua dan gigi yang bergerigi. Biawak Maluku berstatus resiko rendah atau Least Concern LC, dalam daftar merah International Union Conservation Nature IUCN, juga masuk dalam kategori Appendix 2 CITES. 5. Biawak komodo atau Varanus komodoensis. Biawak komodo merupakan jenis kadal besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ukuran biawak ini sangat besar dengan panjang tubuh mencapai 3 meter dan mencapai berat hingga 70 kg saat dewasa. Dengan ukurannya yang besar, biawak komodo menjadi spesies kunci key species yang sangat mempengaruhi ekosistem habitatnya. Biawak dilindungi ini juga disebut dengan nama setempat ora oleh penduduk asli Pulau Komodo. Ciri khas unik dari biawak komodo adalah gigitan beracun yang dapat membunuh satwa buruannya. Seperti kerbau, biawak sangat agresif.
dan dapat berlari kencang 20 km per jam, sehingga cukup berbahaya bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di sebarang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg, tetapi komodo yang dipelihara di penangkaran seringkali memiliki bobot yang lebih berat. Spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai pukul 3,13 meter dengan berat sekitar 166 kg. Termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam perutnya. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Meskipun komodo tercatat sebagai kadal terbesar di dunia, namun bukan spesies yang terpanjang. Reputasi panjang tubuh tidak termasuk berat badan, dipegang oleh biawak Papua, Varanus salvadori. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata. Sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih bervariasi warnanya, dengan warna kuning, hijau dan putih dengan latar belakang hitam. Komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg, tetapi komodo yang dipelihara di penangkaran seringkali memiliki bobot yang lebih berat. Spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai pukul 3,13 meter dengan berat sekitar 166 kg. Termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam perutnya. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Meskipun komodo tercatat sebagai kadal terbesar di dunia, namun bukan spesies yang terpanjang. Reputasi panjang tubuh tidak termasuk berat badan, dipegang oleh biawak Papua, Varanus salvadori. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata. Sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih bervariasi warnanya, dengan warna kuning, hijau dan putih dengan latar belakang hitam. Di dalam mulut komodo dewasa, terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm, yang sering terlepas atau ditanggalkan. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Air liur komodo merupakan salah satu hal yang sering dibicarakan banyak orang karena kebanyakan orang menganggapnya beracun seperti bisa ular atau kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Walau begitu, hal ini menjadi perdebatan panjang di antara para ahli hewan di dunia. Di dalam mulut komodo dewasa, terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm, yang sering terlepas atau ditanggalkan. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Air liur komodo merupakan salah satu hal yang sering dibicarakan banyak orang karena kebanyakan orang menganggapnya beracun seperti bisa ular atau kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Walau begitu, hal ini menjadi perdebatan panjang di antara para ahli hewan di dunia. Komodo liar hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Indonesia di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo, Rinca dan beberapa pulau kecil di sekitarnya serta di pesisir barat Pulau Flores. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka, sabana, dan hutan belukan. Terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktivitas pada siang hingga sore hari, tetapi tetap berteduh ketika suhu udara sangat panas. Komodo adalah binatang yang penyendiri dan hanya berkumpul bersama pada saat makan atau berkembang biak. Biawak ini dapat berlari cepat hingga 20 km per jam pada jarak yang pendek. Komodo juga pandai berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter serta pandai memanjat pohon menggunakan cakar mereka yang kuat untuk menangkap mangsa yang berada di luar jangkauannya. Komodo dapat berdiri dengan kaki belakangnya dan menggunakan ekornya sebagai penunjang. Seiring bertambahnya umur dan ukuran badan, komodo lebih sering menggunakan cakarnya sebagai senjata, karena ukuran tubuh yang besar menyulitkannya memanjat pohon.
Untuk tempat berlindung, komodo mampu menggali lubang selebar 1-3 meter dengan tungkai depan dan cakarnya yang kuat. Karena ukuran tubuhnya dan kebiasaan tidur di dalam lubang, komodo dapat menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi waktu berjemur pada pagi hari selanjutnya. Makanan komodo. Komodo adalah hewan pemakan hewan lain karnivora. Akan tetapi, biawak ini lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah dalam jangkauannya, komodo segera menyerangnya dengan menggigit. Biawak komodo berstatus rentan atau vulnerable (VU) dalam daftar merah IUCN juga masuk dalam kategori Appendix ICITES.